Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda di hari ini? Selama kurang lebih 2 jam ke depan, Kabar Petang akan menghadirkan beberapa kabar. Di antaranya terkait dengan penyidikan insiden bentrokan antara polisi Sabhara dengan Satpol PP di Makassar yang terus berlangsung. Ya, Wali Kota Makassar akan menempuh jalur hukum terkait insiden itu karena mengakibatkan fasilitas kantor rusak parah. Sedangkan polisi meminta personil yang menahan diri karena bentrokan diduga dipicu salah paham kedua belah pihak. Kami akan membahas bentrokan itu bersama Wali Kota Makassar dan Kapolda Sulawesi Selatan. Ya, kita mulai Kabar Petang bersama saya Juana Sadwaki dan Paramita Sumantri. Ya, kabar pertama pemirsa, penyidikan atas bentrok antara polisi Sabhara Polrestabes Makassar dan Satuan Polisi Pamong Praja di Makassar, Sulawesi Selatan hingga kini masih dalam penyidikan. Ya, 1 anggota polisi meninggal dunia dalam bentrokan ini. Penyidikan atas bentrok antara polisi Sabhara Polrestabes Makassar dan Satuan Polisi Pamong Praja di Makassar, Sulawesi Selatan hingga kini masih dalam penyidikan. Wali Kota Makassar Muhammad Rahman Pomaton siang tadi memantau langsung kerusakan yang terjadi pasca bentrok di Balai Kota Makassar. Garis polisi masih terpasang di lokasi pasca bentrok. Pecahan kaca akibat jendela yang pecah pun masih berserakan di sekitar halaman kantor Balai Kota. Sejumlah mobil dan motor juga rusak parah. Wali Kota Makassar mengaku akan menempuh jalur hukum untuk menyelesaikan persoalan ini, terlebih sejumlah fasilitas kantor Wali Kota rusak parah. Saya lagi monitor, tadi anggota saya 7 orang diamankan yang kebetulan saksi di Polrestabes, Insya Allah kita lagi mempersiapkan juga tim hukum kami untuk, karena ini jalur hukum tentunya kita harus mengikuti prosedur hukum. Karena saya lihat kejadian di Pantai Losari itu ada dari pihak yang bersangkutan, yang bertiga itu melaporkan, jadi walaupun tidak polisi melaporkan juga ke kepolisian. Saya kira kita juga akan menempuh jalur hukum juga yang sama. Sementara itu pemeriksaan atas kasus ini masih disidik Polda Sulawesi Selatan. Polisi meminta semua personilnya tenang agar tidak terpancing provokasi. Dugaan awal bentrok dipicu salah paham. Barang bukti berupa rekaman kamera CCTV di lokasi bentrokan juga telah diserahkan ke pihak Inafis dan Forensik Polda Sulawesi Selatan. Saya sampaikan di sini bahwa Polda menginginkan ya semua menahan diri, Polda juga menahan diri, semua karena ini adalah faktor kesalahpahaman dan menginginkan supaya ini secara gradual, secara keseluruhan, secara komprehensif akan dilihat runtutan kejadian mulai dari Pantai Losari saat pemukulan itu dan sampai kejadian di Wali Kota. Bentrok antar polisi dan Satpol PP terjadi di kantor Balai Kota Makassar dini hari tadi. 1 orang polisi meninggal dunia dalam insiden ini, sementara belasan anggota polisi lainnya dan anggota Satpol PP terluka dan hingga kini masih menjalani perawatan di rumah sakit. Dari Makassar, Muhammad Nur, TV One mengabarkan. Ya, baik, selanjutnya kedatangan jenazah Bribda Michael Abraham, korban meninggal dunia dalam bentrokan antara polisi dan Satpol PP dini hari tadi disambut histeris oleh kerabat dan keluarga. Ibu korban bahkan pingsan saat melihat jasad anaknya. Kedatangan jenazah Bribda Michael Abraham disambut histeris pihak keluarga dan kerabat. Mereka tak kuasa menahan tangis saat jenazah almarhum tiba di rumah duka di kompleks perumahan Villa Mutiara, Kelurahan Bulorokeng, Kecamatan Biringkanaya, Makassar. Ibu korban sempat jatuh pingsan saat melihat jenazah anaknya. Semasa hidupnya, Bribda Michael dikenal sebagai sosok yang baik dan murah hati. Sekarang tinggal sejak dia sudah polisi atau sebelum jadi polisi? Sebelum jadi polisi, memang di warga sini orang yang dikenal sosok baik. Iya, sosok baik. Semua keluarganya, semua luka di sini. Ada semua kasar tidak ada yang percaya. Iya, orang itu kayak gitu.
Rencananya korban akan dikebumikan secara militer di pekuburan keluarga di kota Parepare, Sulawesi Selatan, Senin pagi esok. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Zaki Akbar, TV One mengabarkan. Pemirsa, bentrokan antara sekelompok anggota kepolisian dan Satpol PP di Makassar, Sulawesi Selatan berawal dari pertengkaran antara dua anggota satuan tersebut. Adu mulut memicu kesalahpahaman anggota lainnya dan berujung pada bentrokan awal di Anjungan Pantai Losari dan bentrokan susulan di Balai Kota Makassar. Ya, ini adalah kronologis bagaimana bentrokan antara Satpol PP dan polisi terjadi. Menurut pengakuan Hadrianto, Satpol PP, ia sempat menegur Akmal, seorang anggota polisi yang memasuki area Anjungan Pantai Losari. Saat itu di lokasi tengah dilakukan pengawasan lokasi nikah massal oleh Satpol PP. Namun tak terima ditegur, keduanya kemudian terlibat adu mulut. Kemudian yang pertama kali berhasil dilerai oleh Kasatpol PP saat di lokasi kejadian, masih di Pantai Losari. Namun kemudian sekelompok anggota kepolisian menyerang Satpol PP yang berada di pos di Balai Kota Makassar. Ya, kejadian yang berikutnya terjadi adalah di Balai Kota ketika kantor Satpol PP dan beberapa barang di sana kemudian rusak begitu ya, akibat perkelahian antara Satpol PP dan polisi ini. Ini adalah nama-nama korban yang diakibatkan oleh perkelahian tersebut. Di antaranya adalah tewasnya Bribda Michael Abraham yang mengalami sejumlah luka, dan ada sejumlah orang yang terluka begitu ya, baik dari Satpol PP maupun dari pihak kepolisian. Ya, pemirsa, pertemuan antara kepolisian dan pihak pemerintah Kota Makassar sudah dilakukan hari ini. Ya, untuk mengetahui apa hasil pertemuan itu kita akan tanyakan langsung dengan nantinya kita akan bergabung Wali Kota Makassar, dan kita juga sudah bergabung dengan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, ada Irjen Pol Anton Carlian. Selamat petang, Pak Anton. Selamat petang, Pak. Selamat petang, Mbak Juan. Baik. Mbak Veronica. Baik, Pak Anton. Sudah dilakukan pertemuan kabarnya hari ini, Pak, mengenai perkelahian yang terjadi antara Satpol PP dengan pihak kepolisian. Apa hasil pertemuan itu, Pak Anton? Ya, pada intinya dari pertemuan ini adalah bahwa baik pihak dari Pemda maupun polisi sama-sama menyadari bahwa ini adalah merupakan kesalahpahaman, bahwa ini adalah hanya kecelakaan dari oknum-oknum tertentu, dan masing-masing pihak khususnya untuk Polri sudah saya perintahkan untuk menahan diri. Mari kita bersikap dewasa, jangan bertindak sendiri-sendiri, karena apabila ada yang main hakim sendiri maka akan kami tindak, karena mungkin kita ini sama-sama aparat negara. Justru sebagai aparat negara kita harus memberikan contoh yang baik kepada masyarakat. Baik. Masih banyak tugas yang harus kita lakukan sebagai aparat negara, baik sebagai polisi maupun sebagai Satpol PP. Justru di lapangan ini mempunyai karakteristik tugas yang sama, seharusnya lebih meningkatkan kerjasama sehingga kita bisa lebih sinergis dalam rangka mengamankan Kota Makassar dan wilayah Sulsel. Baik. Jadi masalah ini tidak perlu dibesarkan, dan sekarang situasi sudah kondusif dan masing-masing juga sudah menyadari. Baik, Pak Kapolda, ini kita juga ingin mengetahui bahwa ini menjadi sebuah pembelajaran. Kami setuju, Pak. Tapi kami ingin mengetahui sebenarnya apa yang sebenarnya terjadi, Pak. Kronologinya seperti apa sih, Pak? Tentang kronologi mungkin mari kita sama-sama juga kita sadari ini ada tim yang nanti akan bekerja. Justru kalau sekarang kita berbicara sendiri-sendiri nanti malah akan salah tafsir dan mungkin juga bukan merupakan fakta yang sebenarnya. Jadi mohon sabar saja. Tim ini terdiri dari gabungan dari Polda, Polrestabes,
dari Pemda juga, dan ada juga di backup dari Mabes. Jadi ketika berbicara apa yang sebenarnya, mari kita tunggu tim sehingga nanti akan ada penjelasan yang jelas, dan ini pun juga jangan sampai jadi membesar. Ini kesimpulan sementara bahwa ini hanya kesalahpahaman dan kecelakaan. Ya, baik. Pak Kapolda, kita bergeser sejenak mungkin ke Pak Wali Kota, Pak Ramdan Pomanto, untuk mengetahui juga Pak apa sebenarnya. Waalaikumsalam. Selamat sore Pak Wali Kota. Kami ingin juga menanyakan hal yang sama Pak, terkait dengan apa sebenarnya langkah penyelesaian yang sudah dilakukan oleh kedua pihak saat pertemuan berlangsung Pak. Jadi yang pertama adalah saya menerima laporan awal pada saat kejadian di Pantai Losari, itu sekitar jam 8. Kemudian pada prinsipnya adalah persoalan itu selesai, semua clear. Nah kemudian saya mendapatkan lagi berita sekitar jam 12 tentang kejadian di Balai Kota. Tapi yang penting adalah, yang pertama adalah setelah kejadian itu kami terus mengkonsolidasikan diri dengan pihak kepolisian dan TNI. Jam 3 malam kami mendatangi Polrestabes untuk konsolidasi, kemudian kita menyamakan persepsi terhadap persoalan ini. Dan sehingga tadi pagi kita sudah mengadakan konferensi pers. Sebelum itu juga kita mengadakan konsolidasi yang berikutnya untuk menyikapi setelah kita mengetahui keadaan yang sesungguhnya. Termasuk saya sudah bertemu dengan tim Inafis tentang beberapa proses kejadian, karena alhamdulillah proses ini semua sangat transparan. Yang pertama, kejadian di Pantai Losari itu sangat terbuka dan banyak yang melihat. Kemudian yang kedua, pada saat di Balai Kota itu CCTV-nya sangat berfungsi dengan baik, sehingga saya yakin pihak Inafis tidak mengalami kesulitan untuk melakukan penyidikan. Dan pemerintah kota senantiasa bekerja sama sepenuhnya apa saja yang diinginkan menjadi data dari pengungkapan peristiwa ini. Ya, Pak Wali Kota, layaknya sebuah event besar begitu ya Pak, antara Satpol PP maupun pihak kepolisian ini kan biasanya bersinergi, bekerja sama untuk mengamankan suatu perhelatan besar. Kita tahu di Pantai Losari akan ada nikah massal begitu ya Pak. Apa sebenarnya yang terjadi Pak? Kesalahpahaman seperti apa yang terjadi? Barangkali nanti Bapak bisa menjelaskan ya Pak. Di segmen berikutnya, kita harus jeda terlebih dahulu. Boleh ditahan dulu jawabannya. Kami akan kembali dengan jawaban dari Wali Kota Makassar sesaat lagi pemirsa. Baik, saya langsung akan bergabung dengan Pak Wali Kota Makassar. Silakan Pak menjawab pertanyaan tadi sebelum jeda. Kesalahpahaman seperti apa Pak sebenarnya yang terjadi yang Anda ketahui? Saya kira yang pertama, pihak kepolisian dengan Satpol PP, dalam ini pemerintah kota Makassar, sama sekali tidak ada masalah. Ini lebih daripada individu. Jadi sekali lagi, konflik ini bukan Satpol PP dengan kepolisian, tetapi individu-individu. Selama ini semua acara-acara kita di backup oleh kepolisian. Kepolisian itu adalah pengawas dari Satpol, dan Satpol itu anak daripada Polri. Nah sehingga saya kira kejadian kemarin bukan kejadian secara institusional, bukan. Itu cuma personal saja. Baik, Pak Wali Kota, itu kan kami juga melihat akibat adanya kerusuhan tersebut begitu ya, aset daerah milik di Balai Kota itu sendiri rusak Pak. Apakah Bapak akan mengambil langkah hukum terkait dengan kerusakan yang dialami oleh pemerintah Kota Makassar sendiri Pak? Saya kira karena ini peristiwa hukum, sama halnya juga oknum kepolisian yang melaporkan kejadian ini secara hukum. Saya kira pemerintah kota juga harus juga mengikuti jalur hukum yang ada. Ya, saya kira seperti itu. Baik, saya ke Pak Anton kembali. Ada informasi memang pada saat kejadian pihak kepolisian saat itu Pak yang kemudian melakukan dalam tanda kutip begitu ya Pak, penyerangan ke Satpol PP begitu Pak. Apakah ini memang tidak terdeteksi Pak sebelumnya ada pergerakan seperti itu? Jadi untuk mengetahui hal tersebut sebagaimana tadi disampaikan, mari kita percayakan kepada tim karena sekarang belum ada fakta-faktanya. Jadi mohon seluruh masyarakat sabar.
sehingga dan semua orang juga jangan berbicara menurut versi masing-masing, karena justru ini akan mengaburkan masalah, apalagi dari sudut pandang yang berbeda. Justru kita sekarang kenapa kita dibentuk tim gabungan, justru untuk meluruskan sehingga tidak terjadi persepsi yang berbeda. Nah, nanti kalau ini ada ranah hukum, nanti kita akan bawa ke hukum, dan apabila ada anggota Polri yang salah pun juga akan kita tindak dengan tegas sesuai dengan hukum yang berlaku. Pak Anton, saya garis bawahi, Anda tadi mengatakan belum ada fakta-fakta. Apakah ini artinya pihak Anda belum atau tidak mengakui bahwa ada penyerangan itu, atau ada informasi lain Pak mengenai hal itu? Tidak, kita kan ada tim penyidik gabungan. Tim penyidik gabungan itu kan independen. Nah, saya sebagai komandannya pun juga harus percaya kalau masalah ada kerusakan memang ada, tetapi kan itu bukan yang menjadi masalah utama. Justru sekarang yang menjadi masalah utama itu bagaimana kita sama-sama saling menahan diri, bagaimana agar kita ini saling introspeksi diri sehingga kejadian ini tidak terulang. Karena saya mohon kepada rekan media pun juga bisa untuk sama-sama menyejukkan suasana. Justru dengan melihat ke belakang ini malah akan menambah suasana yang kurang baik. Saya kira begitu. Mari kita percayakan kepada tim. Oke, baik Pak, kita juga mendukung ya proses sinergitas ya antara pihak kepolisian dan Satpol PP. Tapi yang ingin kami tanyakan juga, sampai mana Pak penyelidikan saat ini berjalan? Sudah berapa orang yang diamankan dari kedua belah pihak untuk dimintai keterangan Pak? Sudah lebih dari 20 orang dari kedua belah pihak, dan ini sudah ditangani dengan tim yang profesional, bahkan sudah ada backup juga dari Mabes Polri. Itu jadi insya Allah, karena kami pun juga tim gabungan, ada juga dari Pemda, ada dari Polrestabes, sehingga insya Allah ini bisa diselesaikan dan ini tidak perlu dibesarkan. Yang penting situasi sudah kondusif dan masyarakat bisa bekerja dengan tenang. Baik, Pak Kapolda, kalau jadi tidak usah terganggu dengan cerita ini yang nanti malah dibesar-besarkan. Ya, tapi ada satu anggota Anda Pak yang meninggal dunia akibat kerusuhan ini atas nama Bribda Michael Abraham Pak. Atas kematian dari anggota Bapak ini, apakah juga akan mengambil langkah hukum terkait ini Pak? Ya, nanti kita percayakan kepada tim dan kepada keluarganya. Saya juga turut berduka cita. Ini adalah bagian daripada takdir. Ada yang kuasa di atas yang kuasa, ada yang mengatur di atas yaitu yang maha mengatur. Dan kita pun juga harus terima dengan ikhlas. Justru jangan ini dijadikan satu momen, satu momentum. Ini akan sangat berbahaya karena kita sebagai penegak hukum apabila terpecah, nanti ada orang lain yang bertepuk tangan yang memang menginginkan para aparat ini agar lebih terpecah. Baik, saya ke Pak Wali Kota kembali. Seperti disampaikan oleh Pak Anton begitu ya Pak, akan ada sanksi barangkali yang akan diberikan jika memang ada anggotanya yang terlibat, walaupun ini masih menunggu dari hasil tim penyidikan. Bagaimana dengan Anda Pak Wali Kota, apa yang akan dilakukan terhadap anggota Satpol PP barangkali yang juga ikut terlibat perkelahian? Saya kira jelas sekali, karena ini jalur hukum, itu hitam putih, bersalah atau tidak bersalah. Pemerintah kota jelas taat hukum dan taat hasil tentunya dari hasil penyelidikan ini. Kalau ada yang bersalah, saya kira jelas sekali. Jangankan hal-hal yang berat seperti ini, hal-hal ringan saja di pemerintah Kota Makassar, reward and punishment itu sangat jelas, sehingga saya kira tindakan kita sangat jelas untuk menyikapi hasil dari tim nantinya. Ya, kemudian langkah-langkah apa Pak yang Anda lakukan begitu bersama dengan kepolisian untuk meredam langsung Pak gejolak yang sempat ada di bawah gitu antara prajurit kepolisian dan juga anggota Satpol PP Pak? Ya, jadi yang pertama adalah keluarga Satpol PP sendiri tentang simpang siuran informasi. Tadi saya sudah bertemu dan mereka menemui saya, menenangkan. Kemudian Satpol kami yang luka cukup parah tadi malam dioperasi, alhamdulillah dia sudah keadaan stabil. Tadi saya menemui juga keluarga besarnya mereka dan kemudian menenangkan masyarakat karena ada kesimpang siuran informasi sehingga
masyarakat perlu informasi tentang misalnya kondisi balai kota dan kondisi wali kotanya sendiri, dan itu mereka sudah memahami lewat informasi dan fakta-fakta yang mereka lihat sendiri, dan alhamdulillah selama ini sampai saat ini masyarakat sangat kondusif. Baik, sejauh ini Pak, kerugian apa Pak yang sudah bisa diperkirakan Pak yang terjadi diakibatkan oleh perkelahian ini di Balai Kota Makassar? Tadi pagi kita sudah menurunkan 2 tim. Tim pertama dari perlengkapan untuk menginventarisir kerugian dari kendaraan. Yang kedua tim dari perumahan untuk melihat tingkat kerugian daripada gedung. Saya kira besok itu sudah ada hasilnya. Oke, baik. Itu tadi dari Pak Wali Kota. Terakhir kita ke Pak Kapolda. Mungkin ada imbauan Pak yang ingin Anda sampaikan gitu kepada anggota-anggota polisi lainnya yang saat ini berada di wilayah Anda. Terima kasih, jadikan ini sebagai sebuah pelajaran, introspeksi diri bagi kedua belah pihak. Justru momen ini mari kita jadikan momen untuk lebih meningkatkan kerjasama yang baik. Dan kepada semua anggota Polri saya sampaikan tetap bekerja, semangat, jangan sampai terganggu oleh hal-hal yang kecil. Masih banyak tugas kita yang harus kita lakukan, dan yang paling utama tetap kita harus sinergi dengan Satpol PP, karena Satpol PP adalah mitra kita. Jangan sampai justru hubungan ini menjadi kurang harmoni karena ada masalah ini. Justru dengan adanya masalah ini kita harus lebih meningkatkan kerjasama, meningkatkan profesionalisme, sehingga nanti terjalin sebuah kerjasama yang lebih baik antara Polri dengan Satpol PP, khususnya di Makassar dan secara umum di Sulawesi Selatan. Baik, Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol Anton Carlian dan juga Wali Kota Makassar, terima kasih waktu Anda bersama kami di Kabar Petang. Selamat malam. Terima kasih.